Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia Nur Alawi. Saya dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2A Institut Pendidikan Indonesia. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas beberapa hal. Salah satunya kita akan belajar tentang CPU atau Central Processing Unit pada komputer. Langsung saja kita ke segmen yang pertama. Oke, kita akan membahas tentang CPU. Teman-teman, apa sih itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah otak ataupun sumber dari komputer yang mengatur seluruh jalannya proses yang ada pada komputer. Bahkan bisa dibilang gini, tanpa CPU mungkin sebuah komputer itu rasanya tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Bahkan mungkin bisa dikatakan tanpa CPU proses komputer ini tidak akan berjalan sama sekali. Kemudian 3 komponen yang ada pada CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetical Logic Unit yang berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmetika. Nah, teman-teman, jika di sini kita melakukan sebuah instruksi ataupun perintah ataupun data, nah ini memerlukan perhitungan aritmetika ataupun logik, maka akan proses dulu di dalam ALU. Selanjutnya ada CU atau Control Unit, merupakan pengatur ataupun mengontrol alat input, masukan, dan output. Selanjutnya ada register, berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum dilakukan ke proses selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja CPU ini? Bagaimana sih kita saat kita mengetik lalu tampil di monitor, bagaimana sih caranya? Cara kerja CPU ini. Di sini saya ambil contoh. Misalkan di sini saya akan menjelaskan proses mengetik kata arsitektur komputer. Bagaimana sih prosesnya saat kita mengetik dari keyboard kata arsitektur komputer ini sampai ke nanti tampil di monitor. Bagaimana sih caranya? Cara kerja CPU ini, pertama, modul I/O akan menerima paket data ataupun instruksi dari keyboard. Nah, pada saat kita tadi mengetik kata arsitektur komputer, yang pertama kali menerima data tersebut adalah modul I/O. Kemudian, data tersebut dikirim ke CPU. Nah, data yang tadi diterima oleh modul I/O, lalu selanjutnya akan dikirim ke CPU. Selanjutnya pada CPU ini, data akan diterima oleh bagian control unit. Lalu selanjutnya setelah ke control unit, selanjutnya data akan disimpan sementara di register. Nah, setelah di register, jika terdapat data ataupun instruksi yang membutuhkan proses perhitungan aritmetika dan juga logika, maka data tersebut akan diproses dulu di ALU. Nah, setelah diproses beres di ALU, maka data akan dikirim kembali ke control unit. Nah, data tadi yang sudah diproses di ALU, maka data akan dikirim lagi ke control unit. Setelah ke control unit, tentunya saja data tersebut akan dikembalikan lagi tadi ke CPU. Nah, teman-teman, setelah di CPU ini, data ini akan maka CPU ini akan mengirim data ataupun instruksi yang kita tadi yang kita tadi ketik kata arsitektur komputer ini akan dikirim ke modul I/O. Nah, modul I/O ini akan menampilkan hasil pengolahan tadi, hasil output kita mengetik kata arsitektur komputer ini. Nah, teman-teman, setelah melalui proses di CPU ini, maka secara otomatis data yang kita ingin inputkan tadi akan muncul di layar monitor dengan kata arsitektur komputer. Nah, mungkin teman-teman sekian ya pembahasan dari saya tentang CPU dan bagaimana cara kerja CPU ini. Saya animasikan dengan hal yang sederhana dulu agar kita mudah paham dan mengerti gitu ya teman-teman. Langsung saja kita ke segmen kedua.
Oke, teman-teman, di sini saya sudah eh, menampilkan sebuah perangkat keras komputer juga. Ini termasuk perangkat keras komputer juga. Ini namanya kabel data ataupun USB. Bagi yang belum tahu nih, apa sih gunanya kabel data ini? Nah, kabel data ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan mouse. Banyak sekali sih gunanya. Salah satunya bisa berguna untuk menghubungkan komputer dengan mouse. Iya benar. Lalu dengan keyboard, menghubungkan dengan speaker, smartphone juga, printer, dan mungkin beberapa perangkat keras lainnya agar dapat terhubung dengan port USB pada perangkat keras tersebut. Nah, dihubungkan dengan kabel data ini. Ya, begitu banyak sekali kegunaannya, teman-teman. Saya juga akan menampilkan nih salah satu perangkat keras komputer juga, yaitu monitor. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan wujud dari monitor yang berfungsi sangat penting sekali bagi komputer kita. Fungsinya itu untuk menampilkan data grafis yang ada pada CPU agar si pengguna itu bisa melihat data yang ia buat gitu, agar data yang ia buat itu bisa ditampilkan di monitor ini. Nah, bisa dibayangkan kan teman-teman, jika sebuah komputer ini tanpa ada monitor, ini akan sulit sekali dibayangkan gitu. Nah, fungsinya ini sangat penting sekali untuk menampilkan data yang menjadi output gitu. Data yang sudah kita buat, maka sudah kita input, maka akan tampil di monitor ini. Nah, teman-teman, mungkin sekian ya video dari saya. Bagaimana perasaan Anda setelah menonton video tadi? Apakah makin ngerti atau malah makin pusing? Semoga enggak ya. Mungkin sekian dulu ya dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah atau mungkin ada kata-kata yang kurang gitu ya, kurang berkenan. Sekian dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.